Salam Pramuka. Halo adik-adik. Kami di sini akan menjelaskan materi tanda jejak, survival, dan P3K. Selamat menyaksikan. Tanda jejak. Tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau with game. With game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dengan menggunakan tanda jejak atau orienteering. Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, entah itu arah jalan atau hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak biasanya bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak, dapat dipakai kayu, batu, ranting, goresan, rumput, dan benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai tanda. 1. Tanda jejak di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah dapat digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang dalam agar mudah terlihat dan tidak mudah hilang. Pastikan jika ingin membuat tanda jejak di atas tanah, haruslah pada tanah yang lapang dan mudah terlihat. Gambar tanda jejak. 1. Ikuti jalan ini. 2. Air dapat diminum. 3. Air tidak dapat diminum. 4. Saya telah kembali. 5. Ada bahaya. 6. Sungai dangkal. 7. 3 langkah arah panah ada surat. 8. Bahaya tolonglah. 9. Kami berpisah. 10. Kembali ke tempat semula. 11. Jangan melalui jalan ini. 12. Tungku. 13. Ke perkemahan. 14. Kembali. 15. Melalui rintangan. Selanjutnya, tanda jejak menggunakan batu. Menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup digunakan oleh petualang karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Tempatkanlah batu pada tempat yang tak lazimnya batu tersebut sehingga mudah bisa dilihat. Tanda jejak dengan batu. 1. Jalan ke kiri. 2. Jalan ke kanan. 3. Jalan lurus. 4. Jalan ke arah yang ditunjuk batu di ujung. 5. Jalan ke arah yang tidak ada batu. Jangan ikuti jalan ini, ada bahaya. Selanjutnya, tanda jejak menggunakan ranting. Ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi kiat menjadi sedemikian rupa. Tanda jejak menggunakan ranting. 1. Jalan ke kiri. 2. Jalan ke kanan. 3. Jalan lurus. 4. Jalan 1 km. 5. Ada bahaya. Selanjutnya, tanda jejak menggunakan rumput. Apabila kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon dan batu, maka rumput itu bisa dijadikan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengangkat beberapa bagian rumput lalu dibuat menurut fungsi penandaan. Tanda jejak menggunakan rumput. 1. Jalan terus. 2. Ada bahaya. 3. Jalan ke kanan. 4. Jalan ke kiri. Pertolongan pertama atau P3K. Bagi seorang anggota pramuka, PPK atau yang sering disingkat P3K memang wajib memiliki skill ini karena berguna nanti di saat kita sedang melakukan perjalanan di hutan atau di daerah lainnya pada saat melakukan hiking dan jelajah alam. Keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman. PPK adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama melihat korban. Keterampilan Prinsip P3K adalah prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan, yaitu bersikap tenang dan jangan panik, gunakan mata dengan jeli, kuatkan hatimu dengan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan, lakukan gerakan yang tangkas dan tepat, atau Eagle Eyes, Lion Heart, Ladies Hand. Perhatikan juga keadaan tempat terjadinya kecelakaan. Perhatikan keadaan korban, periksa pernapasan korban, dan periksa nadi atau denyut jantung korban. Pertolongan pertama untuk pasien yang berhenti bernapas. Bila ada seseorang yang tiba-tiba berhenti bernapas, harus segera dilakukan napas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa seseorang adalah dengan jalan meniupkan napas ke paru-paru korban. Selanjutnya, bagi korban sengatan listrik. Penolong hendaknya berdiri karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong beraliran listrik pada tubuh korban. Setelah kontak dengan aliran listrik lagi, selanjutnya segera dilakukan napas buatan sampai bantuan tenaga medis datang. Selanjutnya, bagi pasien yang menderita pendarahan parah, luka hendaknya ditutup dengan kain plasma steril, lalu ditekan-tekan kuat hingga pendarahan itu berhenti. Kalau tidak tersedia peralatan steril, jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan baju kotor
atau tangan telanjang. Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan berhenti sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah luka di sekitar kulit. Jungle survival. Survival berasal dari kata survive yang berarti suatu perjuangan yang dilakukan makhluk hidup atau manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam suatu keadaan yang sulit atau darurat. Orang yang melakukan survival biasanya disebut survivor. Huruf survival sendiri memiliki artinya masing-masing. S untuk size up the situation yang artinya sadar akan situasi yang dihadapi. U untuk undi hasty make hasty yang artinya gunakan semua pikiran sehat kamu, jangan tergesa-gesa. R untuk remember where you are yang artinya ingat di mana kamu berada. V untuk fake fear and panic yang artinya kuasai dirimu dari rasa takut dan panik. I untuk improv artinya improvisasi sesuatu yang ada di sekitar kita. V untuk well living yang artinya hargailah hidup. A untuk act like the native yang artinya sesuaikan dirimu dengan lingkungan di sekitar. L untuk learn basic skill yang artinya pelajari dasar-dasar keterampilan. Selanjutnya, landasan pengetahuan. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan teknik-teknik hidup di alam bebas, pengetahuan tentang alam dan lingkungan, pengetahuan dan cara untuk mencari perlindungan dan pertolongan. Selanjutnya, tindakan mengantisipasi keadaan sulit atau darurat. Landasan mental, landasan pengetahuan, langkah sebelum bertindak. Adapun contoh tindakan tersesat di hutan, yaitu mengobservasi, diantaranya mengingat-ingat rute atau awal perjalanan sebelum tersesat, mengamati keadaan, lingkungan sekeliling, baik medan ataupun potensi alam untuk bersurvival, bahkan untuk meminta pertolongan, mengecek perbekalan atau perlengkapan yang ada. Selanjutnya, merencanakan suatu tindakan yang akan dilakukan, misal diam di tempat dan beristirahat, cari jalan, makanan, dan minuman, melakukan percobaan, melanjutkan perjalanan, mengevaluasi atau memperhitungkan untung rugi tindakan yang akan dilakukan, melakukan tindakan yang sebelumnya telah dianalisa keuntungan dan kerugiannya. Sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.